Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini kita membahas tentang people in IS. Ya, jadi sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan di minggu awal, pertemuan pertama. Materi minggu ini adalah people in IS. Materi untuk bukunya tetap nanti silahkan dicari ya bukunya ini. Oke, jadi saya langsung saja, jadi tidak ada materi di PPT karena saya langsung menunjukkan apa saja mungkin pekerjaan yang bisa diambil untuk lulusan SI. Sebelumnya saya awali dengan mata kuliah apa saja sih yang ditawarkan di sistem informasi khususnya di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi yang di sini adalah kurikulum sistem informasi 2019. Jadi untuk kurikulum itu tidak bisa diganti setiap tahun, tapi berkala. Nah, ini untuk semester 1. Nah, ini untuk kalian ya, semester 1 ada pendidikan Pancasila, bahasa Inggris dasar, cakapan pribadi, pengetahuan bisnis, bahasa pemrograman 1, logika algoritma, dan pengantar sistem informasi. Total SKS-nya 18 SKS untuk semester 1. Semester berikutnya, semester depan, yaitu kewarganegaraan, bahasa Inggris lanjut, ada pendidikan agama, APB atau analisis proses bisnis, di mana ini nanti adalah mata kuliah yang belajar untuk bagaimana kita menganalisis proses bisnis, mulai dari inputan, proses, dan outputnya, bagaimana kita menggambarkan dalam diagram atau bagaimana kita menggambarkan menjadi simbol. Oke. Selanjutnya yaitu lanjutan dari bahasa pemrograman 1, ada bahasa pemrograman 2. Ada lagi selanjutnya adalah matematika komputasi, dan sudah ketemu dengan basis data atau database. Oke, lanjut. Semester berikutnya ada bela negara, rekayasa perangkat lunak. Ini masih konsep ya, masih teori, ini belum mungkin belum langsung software ya, tapi tergantung RPL-nya, maaf, tergantung RPS-nya maksud saya. Mau diarahkan ke konsepnya atau mau diarahkan langsung praktiknya. Ini masih konsep juga, sistem informasi manajemen. Nah, ini dia yang sudah masuk ke code-nya atau coding-nya, yaitu pemrograman desktop. Untuk pemrograman desktop yang sampai saat ini masih menggunakan tools Visual Studio.net. Oke, yang selanjutnya adalah statistik komputasi. Ada lagi SQL. SQL ini adalah bagaimana kita berbicara dengan basis data atau database. Ini adalah kepanjangan Structured Query Language. Ada lagi manajemen sistem operasi. Untuk semester berikutnya mungkin saya tidak akan bacakan lebih jauh lagi, cuman nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini mata kuliahnya. Nah, ada lagi tambahannya, yaitu ini total SKS untuk yang wajib adalah 145 SKS ditambahkan dengan mata kuliah pilihan. Nah, di sistem informasi itu ada 2 bidang minat, yaitu yang pertama adalah yang terkenal istilahnya dengan lab solusi dan lab MSI. Nah, untuk mata kuliah pilihan untuk bidang minat solusi itu lumayan ada banyak. Kurang lebih sistem informasi geografis. Ini kalau kalian suka dengan
membuat sistem yang ada hubungannya dengan geographical sistem informasi geografis, ya, ada map menggunakan map ya, terus ada jaringan semantik, ada lagi sistem berbasis pengetahuan, ada lagi big data dan IoT. Nah, ini sebenarnya pemodelan dan simulasi ini miliknya Solusi, tapi ini mungkin salah ketik, jadi pindah ke lab MSI. Jadi pemodelan dan simulasi ini sebenarnya fokusnya ke lab Solusi. Sedangkan untuk bidang minat manajemen sistem informasi itu ada yang namanya perencanaan strategi sistem informasi, ya. Mata kuliah ini belajar tentang apa? Mata kuliah ini belajar tentang misalkan bagaimana membuat rencana strategis sistem informasi atau biasa disebut Renstra, atau bisa jadi IT blueprint, IT master plan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi manajemen kualitas. Oke, ini kurang lebih mata kuliah yang akan kalian dapat selama kurang lebih 8 semester ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita masuk ke masa depannya. Nah, kalau misalkan sudah lulus dari sistem informasi itu, nah ini kira-kira akan jadi apa? Nah, ini sebelum kita ke sana dulu, kita bahas tentang IT aja dulu ya. Kita bahas tentang gaji. Nah, ini saya download, kalian bisa download di web ya, Indonesia Salary Guide. Ini nggak hanya cuma dari Kelly, nanti kalian bisa dapat dari sumber-sumber yang lain. Ini cuman ini nggak persis seperti itu. Ini cuman kurang lebihnya. Tahun 2020 barusan saya download ya. Nah, di sini ada banyak bidang, ada banking and finance, ada consumer goods and services, ada engineering, ada life science, sama high tech. Nah, di sini, sebelum saya bahas ke sini ya, yang kemarin yang hari Sabtu dan Minggu, di hari Sabtu dan Minggu itu ada ISWS webinar series untuk alumni ya. Nah, di sana banyak sekali ragamnya ya, ada yang programmer, ada yang data analis, ada yang internal auditor. Nah, memang mereka agak tabu ya kalau menjelaskan secara detail gajinya berapa sih Kak gitu, agak gimana ya, nggak enak juga kalau kita tanya langsung. Tapi kalau misalkan kita coba lihat di sini kisarannya berapa sih kisarannya. Nah, atau misal seperti ini, Bu, saya ini SI kira-kira bekerja di bidang apa aja sih. Nah, ini salah satu contohnya. Ini kita lihat di banking and finance, ada bidang IT-nya. Nah, ini contohnya. Ada CIO. Nah, kalau sudah CIO, lulusan minimalnya, qualification-nya adalah S1. Boleh. Tapi pengalamannya adalah 15 tahun lebih. Nah, ini gaji minimalnya. Ini saya besarkan dulu. Kita lihat. Gaji minimalnya berapa? Gaji minimalnya sekian. Nanti maksimalnya pasti lebih. Nah, 145. Ini dirupiahkan ya. Ya, ada lagi Chief Information Security Officer. S1 juga boleh, tapi pengalamannya 10 tahun lebih. Nah, ada lagi Senior Vice President Group IT Business Solution and Application Services. S1 juga boleh, tapi pengalamannya 15 tahun. Besar-besar ini gajinya, tapi pengalamannya juga besar. Oke, lanjut. Kita coba lihat di bidang yang lain, ada nggak? Oke, ini di bidang consumer goods and services.
Ada. Nah, ini data analis. Data analis itu kalau pengalamannya lebih dari 5 tahun, minimalnya itu 12 juta. Kurang lebih. Jadi di antara range 12 sampai dengan 16 juta untuk data analis. Nah, ini nggak mesti harus kita orang IT harus di mana gitu. Nah, yang selanjutnya ini bidang sama juga, tapi ini ada IT eksekutif. Nah, ini agak sedikit pengalamannya. Nah, 2 tahun. Minimalnya 7 juta. Maksimalnya 12 juta. Oke, lanjut untuk bidang lain. Masih ada. Masih di yang sama, consumer goods and services. Ada system engineer. Nah, ini tapi pengalamannya 10 tahun lebih. Biar gaji minimalnya itu 15 juta atau sampai dengan 18 juta. Ada kalau misalkan kalian suka user interface atau user experience yang ada hubungannya dengan desain, itu juga bisa. Gajinya lumayan besar. Oke, lanjut, ini ada IT Operation Manager. Gajinya berapa, Bu? Tolong digedein. Nih, 46 sampai 70 juta. Pengalamannya 5 tahun lebih. Lanjut, ada software engineer. Pengalamannya 3 tahun lebih, 17 sampai 26 juta. Oke. Lanjut, ada IT manager dan seterusnya. Nah, ini kita next aja. Kalian bisa download ini, nanti silahkan di browsing sendiri. Nah, ini ada engineering. Kalau misalkan di bidang engineering kurang lebih untuk IT eksekutif 1 sampai 3 tahun gajinya bisa 8 sampai 13,5 juta. Oke, kita next aja. Saya skip sampai yang benar-benar yang ada hubungannya dengan IT. Ada life science dan seterusnya. Saya skip. Ini ada IT bla 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 bla. Saya skip. Nah, ini high tech. Nah, ini yang ada hubungannya dengan IT dan telecommunication. Nah, ini semuanya ada banyak. Ada cloud engineer, ada data analyst. Nah, ini yang akan saya coba zoom. Ada database administrator. Nah, ini S1, pengalaman 4-7 tahun, gajinya minimal 10 juta sampai dengan 19 juta. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, nanti kalian akan dapat mata kuliah database. Nah, ini sebenarnya kalau di bahasa Inggris kan ini di BA. Database Administration yang ini. Ya, jadi kalau misalkan kalian fokus, benar-benar fokus di sini, kira-kira kurang lebih berapa? Kalau pengalaman 4-7 tahun gajinya minimal 10 juta sampai dengan 19 juta. Ada lagi dan seterusnya. Ada kalian suka Java programming? Berapa, Bu? Coba lihat, Bu, gajinya. Pengalaman lebih dari 3 tahun minimal 8 juta sampai dengan 15 juta. Suka dengan mobile application ada 20 sampai 25 juta. Nah, ini ada IT support consultant ERP. Ini ada dulu mata kuliah ERP, cuman kayaknya di merge ya. Jadi dulu ada mata kuliah ERP, tapi kemungkinan di merge. Nah, ini saya lupa di merge-nya ke mata kuliah apa. Ada ERP ya, ada ERP. Ada IT security. Ini IT security engineer. Harusnya ini ada keamanan sistem informasi. Nah, ini dia. Ini ada. Bisa lewat software. IT security engineer bisa lewat software. Bisa juga menggunakan SOP dan kawan-kawannya. Ini ada project manager, IT infrastructure, ada sistem analis,
software developer, dan seterusnya. Ini ada IT auditor. Ini sudah ada masuk ke sini. Audit. Nah, ini dia. Ada audit sistem informasi. Ini ada IT auditor. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang standarnya. Ini yang standarnya dari Kelly, yang dikeluarkan oleh Kelly. Nah, sedangkan kalau misalkan kita coba lihat dari kurikulum yang dibuat untuk ACM ya, untuk ada standarnya untuk sistem informasi. Nah, ini ada perkembangan mulai dari 2002 sampai dengan 2010. Nah, ini kurang lebih nanti kita coba lihat. Oke. Sebentar. Nah, jadi dalam membuat kurikulum itu tidak asal ya. Jadi makanya kenapa setiap tahun kurikulum tidak bisa berubah kecuali memang ada kebutuhan mendesak ya. Jadi ada guideline-nya. Ada lagi ini untuk SACM ya. Ini dia. Nah, ini kurang lebih demonstration of the close linkage between information system and business in IS ya. Jadi ini ada business fundamental, ini ada analytical and critical thinking, ada technology, ada interpersonal communication and team skills. Nah, ini kan yang dari kemarin beberapa alumni menyampaikan ada yang namanya communication ya, ada yang namanya communication dan team skills ya. Sedangkan information adalah gabungan dari semuanya. Ada technology enabled business development ya. Jadi memang kalau bahasanya itu adalah SI itu memahami berbagai macam ilmu. Jadi SI itu bisa luas, tapi kita memahami sedikit. Ya, jadi kita memahami sedikit. Tapi SI itu berkembang sangat fleksibel. Contoh misal kayak gini, kita nggak bisa kalau misalkan software yang sekarang ini nanti 2-3 tahun ke depan sudah update, sudah berubah gitu. Sedangkan kalau misalkan ilmu apa ya, konstruksi baja misalkan, bagaimanapun juga yang namanya baja, ukurannya, aturannya ya seperti itu. Jadi pasti ada yang namanya ahli misalkan seperti itu. Nah, sedangkan untuk IT ya memang mau nggak mau harus berkembang. Jadi nggak bisa ya saya bisanya ini ya maunya ini, nggak bisa. Oke. Nah, ini ada 7 core dari mata kuliahnya adalah untuk SI ada Foundation of Information Systems. Jadi ini adalah dasarnya dari sistem informasi. Yang selanjutnya adalah data and information management. Nah, ini penting juga. Oke. Ada lagi enterprise architecture. Nah, ini adalah bagaimana kita mengetahui tentang ini enterprise ya, arsitektur dari perusahaan, bagaimana. Ini ada nanti ada softwarenya, ada bagaimana kita mengelolanya seperti itu. Nah, ini ada lagi IT infrastructure. Nah, ini ada IS project management, ada system analysis and design. Nah, ini paling penting. Kita nggak bisa jadi sistem analis kalau kita nggak memahami tentang sistem analysis and design.
Ada lagi yang selanjutnya adalah IS strategi, ada management and acquisition. Nah, ini acquisition itu adalah belajar bagaimana kita memperoleh IT itu. Salah satunya adalah IT itu ya, baik itu hardware-nya, baik itu software-nya, baik itu human resource-nya. Jadi how to acquire IT. Jadi nggak hanya sekedar IT itu sendiri, tapi bagaimana SDM-nya. Apakah SDM-nya siap menerima IT? Apakah sudah ada pelatihan sebelumnya atau tidak? Jadi kurang lebih ini. Oke, nanti bisa lanjut. Yang selanjutnya adalah kita ke sini. Nah ini salah satu profil. Profil lulusan, salah satunya kurang lebih seperti ini. Ini yang diharapkan dari kami. Jadi saat membuat atau perubahan atau update kurikulum, kami harus menyiapkan dasarnya. Kenapa mata kuliah ini dihapus? Kenapa ada mata kuliah yang ditambahkan? Nah, ini karena balik lagi kita harus melihat pasar juga. Jadi kalau misalkan sekiranya ini sudah nggak sesuai dengan pasar yang sekarang atau dilihat beberapa tahun ke depan gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang diganti dengan mata kuliah yang lain. Nah, ini kurang lebih dari, kalau misalkan dari Aptikom itu kurang lebih dari seperti ini. Profil lulusan seperti apa sih? Profil lulusan ada analis bisnis, ada analis sistem. Tadi yang waktu saya buka di Kelis untuk standar gaji. Ada integrator sistem, ada pakar dari sistem cerdas, ada auditor, kurang lebih seperti itu. Ya, ini ada kurang lebih ini dimensinya, penguasaan bidang penguasaan bidang komputasi, berpikir kritis dan taat kaidah ilmiah, kecakapan menggunakan teknik dan perangkat komputasi, terlibat secara profesional dan sosial, komunikasi yang efektif. Ini sering kali kemarin disampaikan sama kakak-kakak alumni, komunikasi. Yang selanjutnya adalah pembelajaran sepanjang hayat. Ini seperti yang saya sampaikan, tidak ada yang namanya berhenti untuk belajar. Jadi belajar terus gitu. Jadi nggak hanya saya sudah S3 saya berhenti. Nggak ada namanya berhenti untuk belajar, nggak ada. Berhenti belajar itu kalau gelarnya sudah almarhum ya. Jadi sebelum gelar tersebut didapat berarti belajar terus. Next, kepemimpinan dan kerja tim lintas disiplin. Yang selanjutnya adalah ini cakap berwirausaha. Nah, di sistem informasi itu ada semacam asosiasi untuk sistem informasi, yaitu AISINDO. Nah, ini ada perkumpulannya kurang lebih seperti ini. Ini ada penjelasan biar tidak melebar tanpa aturan. Di AISINDO ini dijelaskan deskripsi disiplin ilmu sistem informasi dan peran lulusan sistem informasi. Nah, jadi ini nanti silahkan kalian bisa akses di sini ya. Oke, nah selanjutnya ini salah satu contohnya lagi, peran-peran domain yang paling dominan ya. Jadi di antara beberapa alumni itu diambil kuesioner seluruh Indonesia ya. Ini untuk AISINDO ini seluruh Indonesia. Lulusan prodi sistem informasi akhirnya
disepakati pada forum pimpinan tahun 2018 secara secara nasional ya, disepakati kurang lebih ini. Ada sistem analis. Nah, tadi sempat kita lihat ada berapa nanti sistem analis itu gajinya. Ada lagi business analyst. Ya. Oke, jadi sistem analis ini kurang lebih sistem analis ini kita memahami. Jadi kemarin sempat ada beberapa alumni yang menyampaikan tentang contoh sistem analisis seperti apa. Jadi sistem analis ini penjembatan antara klien dengan programmer ya. Di sini bagaimana sistem analis itu menerima requirement dari klien, selanjutnya menerjemahkan ke dalam bahasa teknis ya. Nanti yang implementasi adalah programmernya. Ada lagi business analyst. Nah, ini business analyst, Bu, bisa enggak kita ke sana? Bisa. Jadi contohnya kalau yang di sini ini saya punya teman ya, kebetulan beliau itu sebagai business analyst di beberapa bank ya. Dapatnya dari mana, Bu? Kok bisa jadi business analyst? Mainannya data ya, data di otak-atik. Mungkin kalau bahasa dari kakak-kakak alumni itu adalah BI atau Business Intelligence, di mana data-data itu diambil dan diolah. Sehingga apa? Sehingga dia tahu bagaimana kecenderungannya, sehingga dia bisa menyampaikan tren-tren apa yang perlu dilakukan oleh pimpinan atau penentu keputusan. Ada lagi auditor sistem informasi. Nah, ini tadi sudah bolak-balik saya jelaskan. Auditor sistem informasi itu lebih fokus ke IT yang dikelola oleh perusahaan tersebut ya. Kalau auditor tanpa sistem informasi itu banyak. Memang awalnya auditor sistem informasi itu berawal dari auditor saja. Kalau auditor saja itu tidak spesifik ya. Jadi dia bisa audit keuangan, dia bisa audit produk, dia juga bisa audit quality, dia juga bisa audit service-nya, layanannya. Nah, sedangkan auditor sistem informasi ini fokus. Kurang lebih apa, Bu? Nanti bisa menggunakan ini Pak yang pada umumnya standarnya menggunakan COBIT 4, 5, ada pakai ISO tapi yang khusus untuk ISO sistem informasi, terus ada lagi ITAL, kurang lebih seperti itu ya. Ada 3 besar, ada COBIT, ITAL sama ISO. ISO bukan yang untuk layanan umum ya, bukan untuk produk juga, tapi lebih ke SI-nya. Yang selanjutnya adalah manajer proyek sistem informasi. Nah, di sini ini ada mata kuliah sebentar. Mata kuliah sebentar mana ya. Nah ini dia. Manajemen proyek sistem informasi. Di sini mata kuliah ini kebetulan kan gambarnya ada di dua kolom ya. Dia bisa sebagai analis sistem, dia juga bisa sebagai integrator sistem. Jadi di sini kalian berperan menjadi project manager di sini, di mana kalian harus bisa mengatur. Contoh kalau kita ngomong project manager, kalian harus bisa mengira-ngira proyek ini berapa lama bisa saya kerjakan, kira-kira nanti besarnya berapa orang yang perlu saya libatkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang namanya time management, ada human resource management. Nah, kurang lebih banyak yang dibahas di sini. Jadi kurang lebih
di sini mempelajari tentang bagaimana Anda berperan menjadi project manager. Ya, kembali ke sini. Oke. Ini manajer proyek sistem informasi. Jadi ya, di sini kalau sudah ngomong manajer berarti kan kalian yang mengatur, yang mengelola. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kalian harus tahu. Ini proyek ini besarannya berapa ya? Berapa lama bisa dikerjakan? Saya butuh berapa orang untuk menyelesaikan? Kurang lebih seperti itu. Siapa saja yang bertanggung jawab? Saya perlu enggak programmer, saya perlu enggak sistem analis, saya perlu enggak seperti ini. Nah, atau diborong semuanya. Saya ini adalah manajer proyek, saya ini juga sistem analis, saya programmer juga, saya tester juga, diborong semuanya boleh. Boleh selama mampu. Kalau misalkan proyeknya gede, ya silahkan dikelola sendiri. Namanya manajer, harus bisa mengatur. Ada lagi yang terakhir adalah ERP analyst. Nah, ini sebenarnya kalau khusus ERP ini ada di fakultas teknik ya. Ini fakultas teknik ini pinter untuk ERP ini ya. Nah, sebenarnya ada dulu mata kuliah ERP. Ini kalau sekarang di merge, saya lupa di merge ke mata kuliah apa. Ada ERP analyst. Ini lebih ke saya lupa ini. Nah, ini mempelajari tentang kurang lebih seperti ini. Kurang lebih integrator system. Jadi menggabungkan sistem-sistem yang ada. Jadi digabung, ini ada softwarenya. Ini bisa pakai, saya lupa, ada Oracle ERP, ada kalau yang free itu ERP-nya saya lupa, ada Odoo atau apa itu ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini kalau peran-peran dominan, ini kalau yang banyak yang lain-lain itu ada ini, ada data analyst, data arsitek, ada IT planning, enterprise arsitek, ada enterprise application. Nah, ini ada data warehouse. Ini data warehouse ada juga data warehouse, nanti kalian juga pelajari nih data warehouse. Nanti lebih spesifik ada data mining. Ada lagi service desk analyst atau manager, ada konsultan sistem informasi, ada entrepreneur, business berbasis IT, ada CIO, asisten peneliti, ada competitive intelligence analyst. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya untuk materi lulusan sistem informasi. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan juga. Jangan lupa jaga kesehatan. Sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.